Rumah dan keluarga hari ini Bapak namamu dimuliakan Tuhan Yesus. Tanpa terkecuali juga Tuhan, kami memohon pujian untuk membesarkan namamu, nama dan segala nama, raja dan segala raja Bapak. Terima kasih atas penyertaanmu sepanjang hari sampai pada hari ini Tuhan. Kalau bukan Engkau siapa lagi Tuhan? Dengan kemurahan-Mu, dengan kesetiaan-Mu Tuhan, dengan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Mari kami tempat ini Tuhan, kami akan bersorak-sorai, kami akan memuji-Mu, kami akan mendengar firman-Mu Bapak, kami akan mendengar berkat daripada-Mu Tuhan yang besar. Karena kami Kau ajarkan untuk rajin menabur Bapak. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang akan mendengar firman-Mu, berkati hamba-Mu yang Bapak puji-pujian, dan berkati semua hadir Bapak. Apa yang belum sempat hadir Bapak, berkati Bapak. Berkati yang kamu ibadah Bapak, diberkati juga Bapak. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami silakan ibadah ini pertama, kita akhir nanti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu kembali. Haleluya. Kita mau berserah-serah bagi Tuhan. Amin. Karena ada sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Diberi kuasa. Haleluya. Dahsyat. Amin. Amin. Kita akan pujian kita. Diberi kuasa. Haleluya. Haleluya. Kuasa, Raja mulia.
seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan bagi kita, manfaat Roh Kudus bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita sedang merayakan hari Pentakosta, yaitu hari yang ke-50, ya, dihitung setelah hari kebangkitan Kristus. Dan 10 hari setelah hari kenaikan Yesus ke sorga, itulah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan ini menjadi titik awal lahirnya gereja di tengah-tengah dunia. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, jadi pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Ada peristiwa yang luar biasa terjadi pada 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Roh Kudus dicurahkan atas 120 orang percaya yang sedang menantikan janji Bapa di Yerusalem. Kita bisa baca peristiwa ini di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan baca ayat 1 sampai 4 dan selanjutnya nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Amin. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, kita melihat bahwa pada masa pencurahan Roh Kudus, di sana kita melihat bahwa pada waktu para rasul dan orang percaya berkumpul, bersehati, berdoa di Yerusalem, maka di sana dikatakan tiba-tiba Roh Kudus turun atas mereka. Digambarkan tadi seperti lidah-lidah api yang hinggap atas mereka masing-masing. Dan ayat 4 dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang dikatakan oleh Roh itu kepada mereka. Bahasa-bahasa lain di sini adalah bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh bangsa-bangsa, oleh orang-orang yang mendengarkan mereka pada waktu itu. Jadi ini satu peristiwa yang luar biasa bagi gereja Tuhan, sehingga pencurahan Roh Kudus ini adalah titik awal bagi gereja lahir di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk apa Roh Kudus dicurahkan atas gereja? Apa manfaatnya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama, Roh Kudus diberikan kepada kita, kepada gereja, sebagai kuasa untuk bersaksi. Di dalam ayatnya yang Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus dicurahkan atas gereja, atas orang percaya sebagai kuasa untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Roh Kudus yang ada di tengah-tengah dunia saat ini memperlengkapi gereja, memperlengkapi orang percaya untuk mampu bersaksi bagi Tuhan, mampu melayani pekerjaan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ini, kata kuasa di sana itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata dunamos, ya, dunamos atau dunamis. Kata dunamis ini merupakan akar kata dari bahasa Inggris, ya, yaitu dinamit. Bapak Ibu tahu bahwa dinamit itu adalah satu alat peledak, ya. Alat peledak yang memiliki daya ledak yang sangat tinggi, daya ledak yang sangat kuat, dan biasanya dipakai untuk menghancurkan batu cadas, ya, menghancurkan karang dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu memiliki kuasa yang sangat dahsyat, memiliki kuasa yang sangat hebat,
Ya, itu sebabnya di dalam Efesus pasal 1 ayat 19 Paulus berkata betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita ini sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk minder. Ya. Karena apa? Karena ada roh yang begitu hebat, ada roh yang begitu perkasa di dalam diri kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk memperlengkapi kita menjadi saksi Tuhan. Saudara, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, setelah Roh Kudus dicurahkan atas para rasul-rasul dan orang percaya, maka ada sesuatu yang terjadi. Ada transformasi yang terjadi atas para rasul, ya, atas murid-murid Yesus. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka begitu berani untuk memberitakan firman. Pada waktu itu kalau kita baca di sana, Petrus dia berdiri, dia bangkit berdiri, dan dia berbicara kepada bangsa Israel dengan suara yang nyaring. Kalau kita lihat latar belakang Petrus, dia orang yang penakut Bapak Ibu. Ya, ketika Tuhan Yesus ditangkap, itu Petrus sampai menyangkal Tuhan 3 kali karena dia takut. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus penuh dengan Roh Kudus, maka Petrus menjadi manusia yang luar biasa. Dia dengan penuh keberanian, dia menyampaikan firman Tuhan, dia memberitakan tentang Yesus kepada orang Israel. Dan Bapak Ibu tahu, sekali khotbah Petrus memenangkan jiwa 3.000 orang. Itu sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu. Amin. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spektakuler yang Roh Kudus kerjakan. Saya percaya juga bagi kita yang percaya, gereja di akhir zaman ini akan mengalami kuasa, akan mengalami urapan Tuhan yang dahsyat. Seperti pada zaman Pentakosta, di mana di sana terjadi kegerakan Allah yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakinkan diri kita bahwa di dalam diri kita sekali lagi ada roh yang begitu perkasa, ada Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita. Itu sebabnya mari kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya, amanat agung Tuhan Yesus Kristus menjadi tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tanggung jawab hamba Tuhan, tetapi tanggung jawab kita semua. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai kuasa, supaya kita memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Ya, kalau kita lihat di masa-masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang mencari Tuhan. Banyak orang yang dahulunya jauh dari Tuhan, sekarang dekat kepada Tuhan. Amin. Nah, saya percaya di akhir zaman ini, kegerakan Tuhan akan terjadi. Penuaian besar-besaran atas jiwa-jiwa akan terjadi. Dan salah satu tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua adalah seluruh dunia sampai ke ujung bumi, semua orang boleh mendengar tentang nama Yesus. Dan bagaimana itu bisa terjadi kalau kita bangkit dan menjadi saksinya Tuhan. Sekali lagi Tuhan sudah memberikan Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus juga sudah memberikan kita karunia-karunia. Ada 9 karunia Roh Kudus yang dianugerahkan kepada gereja untuk mampu tampil sebagai pemenang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata demikian. Salah seorang bisa membantu saya untuk membaca Yohanes pasal 14 ayat 12. Yohanes pasal 14 ayat 12, ya. Demikian firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Ya, jadi setiap orang, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan di atas bumi ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan dikatakan lebih besar daripada itu. Jadi yakinkan diri kita hari ini bahwa kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk kita mampu melakukan perkara-perkara besar bagi Allah, bahkan lebih daripada yang pernah Yesus lakukan di atas bumi. Ini dahsyat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya mari siapkan diri kita
untuk kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya percaya saya dan saudara dipakai oleh Tuhan. Kita Amin. semua orang-orang yang diurapi. Amin. Ada kuasa yang besar, ada kuasa yang dahsyat yang ada dalam diri kita yang memampukan kita untuk berjalan melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, manfaat Roh Kudus diberikan kepada gereja adalah Roh Kudus diberikan sebagai penolong bagi orang percaya. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Silakan bisa dibacakan. Ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita diberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Ya, penolong dalam bahasa Yunani itu parakletos. Ya. Parakletos itu artinya penguat, penolong, penasehat, penghibur, pembela. Ya, jadi Roh Kudus, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang diberikan kepada kita adalah penolong kita, yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi ketika Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman, itu adalah Roh Kudus yang akan menyertai kita. Bukan lagi pribadi Yesus, karena Yesus sudah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi yang menyertai kita untuk selama-lamanya adalah Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus diberikan sebagai penolong bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Penolong ketika kita ada dalam kelemahan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memampukan kita untuk menang, mengatasi setiap masalah, persoalan hidup. Ya, Roh Kudus memampukan kita, menguatkan kita supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Di tengah-tengah COVID-19 ini, saudaraku, banyak orang yang lemah imannya, yang putus asa, yang pesimis menghadapi hari esok. Tetapi saya percaya saudara dan saya yang memiliki Roh Kudus, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya saudara tetap bangkit dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Sebab kita semua adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Ya, jadi sesungguhnya ketakutan bukan bagian kita. Ya, kecemasan bukan bagian kita, keputusasaan bukan bagian kita, ketidakberdayaan bukan bagian kita. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah hadir di muka bumi untuk menjadi penolong bagi kita, yang menyertai kita sehingga kita mampu menang dalam setiap tantangan-tantangan kehidupan yang kita hadapi. Saudaraku, Roh Kudus sudah menghibur kita. Ya, ketika kita mengalami duka cita, ketika kita sedih, saudaraku, Roh Kudus menghibur kita, memberikan kita sukacita, memberikan kita damai sejahtera, sehingga kita tetap tinggal dalam kebenaran Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan takut, ada penolong. Ya, yaitu Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Tuhan. Bahkan ketika kita dalam hal yang kecil, ketika kita tidak tahu harus berdoa, Roh Kudus hadir untuk menolong kita. Ya, Roh Kudus menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah, ya, sehingga Allah mengerti apa yang kita butuhkan. Ya, jadi Roh Kudus penolong ketika kita lemah, ketika kita tidak tahu harus berdoa. Dia menjadi pensafaat bagi kita di bumi. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Dia juga pensafaat kita di bumi ini. Kalau Yesus pensafaat kita di surga, Roh Kudus menjadi pensafaat kita di bumi. Ya, dia menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah. Yang ketiga, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai roh kebenaran. Ya. Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11. Saya baca untuk kita. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mulai tidak taat kepada Tuhan, ketika kita mulai tidak setia, hidup kita mulai tidak benar, kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan menyadarkan kita, akan mengingatkan kita, akan menyatakan kita kebenaran, sehingga kita menyadari kesalahan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita, maka tipu daya dosa itu akan membuat kita terus hidup di dalam dosa.
Tetapi kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang selalu menyadarkan kita akan kesalahan-kesalahan kita sehingga kita berbalik dan bertobat. Dan di sini juga dikatakan tadi bahwa Roh Kudus akan menyatakan kepada kita tentang penghakiman. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus selalu menyadarkan kita bahwa upah dosa itu adalah maut. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka kita harus bertobat. Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita untuk melihat bahwa kengerian yang akan datang, ya, penghakiman Allah itu berlaku atas semua manusia. Ya, jadi di dalam Matius pasal 6 ayat 27 di sana dikatakan bahwa anak manusia akan datang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ketika kita melakukan kesalahan, ada satu pribadi yaitu Roh Kudus yang menyadarkan kita sehingga kita tidak terus hidup di dalam dosa, tetapi kita berbalik dan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah Roh Kudus memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran. Ya, jadi Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus akan berkata-kata kepada kita. Roh Kudus akan terus berbicara kepada kita, menyatakan kebenaran. Roh Kudus akan mengungkapkan isi hati Allah kepada kita, kepada gereja. Bahkan dikatakan di sana, hal-hal yang akan datang pun akan Roh Kudus beritakan kepada gereja, kepada orang yang percaya. Ya. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat firman, lewat karunia-karunia Roh Kudus yang sudah diberikan kepada gereja. Ya, jadi Roh Kudus ini akan memimpin kita kepada segala kebenaran, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita merelakan diri kita dipimpin oleh Roh, karena hanya orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, itulah yang disebut anak-anak Allah. Ya, jadi kalau kita ini tidak mengizinkan diri kita dipimpin oleh Roh, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini akan hidup dalam hawa nafsu kedagingan kita. Kita akan menuruti keinginan daging, dan tentunya kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur atas kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini yang tinggal di dalam kehidupan kita, yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Mengarahkan kita untuk kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Rasul Paulus sendiri bukan hanya hidupnya dipimpin oleh Roh, tetapi dia menjadi tawanan Roh Kudus. Dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi sungguh-sungguh dia hidup bagi Allah. Supaya kita tidak menuruti hawa nafsu dan keinginan daging kita, supaya kita tidak terus jatuh ke dalam dosa, maka biarlah kita menjadi tawanan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus memimpin seluruh kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kita akan menjadi seorang pribadi yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Jadi Roh Kudus hari ini sudah dicurahkan atas gereja, atas orang percaya. Biarlah pencurahan Roh Kudus ini membawa kuasa yang besar atas kehidupan kita, membawa transformasi yang besar, membawa kebangkitan yang besar atas gereja, atas orang percaya. Ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru dalam melayani pekerjaan Tuhan. Satu pujian bagi Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Percayalah bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kuasanya sedang dicurahkan. Urapan akhir zaman sedang dicurahkan di tengah-tengah kita. Mari buka hati kita untuk Tuhan. Buka hati.
untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati, Bapak Pendeta Abdul akan berdoa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Uraya Allah nama syiddat akaraya sandaraya Allah. Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang Kau sudah kirimkan datang ke atas muka bumi ini untuk meneguhkan dan menguatkan setiap kami yang percaya kepadamu. Kau lewat kuasa Roh Kudus memimpin kami dalam kebenaran. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu keajaiban mujizat Tuhan terjadi. Itu sebabnya Tuhan, walaupun saat ini kami menghadapi kesulitan demi kesulitan, tetapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan juga sempurna atas kami. Keajaiban terjadi dalam hidup kami, keajaiban terjadi dalam keluarga kami, keajaiban terjadi dalam pekerjaan kami. Mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah usaha kami, mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kau ambil alih, Kau campur tangan. Balikan urapan kuasa Tuhan, hikmat Allah bekerja kuat dalam kehidupan hamba-Mu secara pribadi, dalam pelayanan dan kesaksiannya. Kemanapun hamba-Mu ini pergi melangkah, kuasa Allah menyertai, hadirat Allah ada atas kehidupannya, sehingga mujizat Tuhan terjadi. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar bisa terjadi, bisa dinyatakan, dan banyak orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati setiap pribadi kami yang sudah hadir di tempat ini. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami, menjadi dasar dalam kehidupan kami. Demikian pun kepada seluruh jemaat Tuhan, blessing ministry yang ada di rumah masing-masing. Biar ada kekuatan yang baru melalui kuasa Roh Kudus ini Bapa. Jemaat Tuhan memiliki kemampuan menghadapi setiap persoalan. Jemaat Tuhan jemaat Tuhan memiliki kekuatan menghadapi setiap pergumulan. Dan Tuhan menyertai janji Tuhan, kami semua akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih. Kami berdoa, berkati bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, lepaskan dan bebaskan dari segala virus corona ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong berkati bangsa kami. Pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan menolong bangsa-bangsa yang terpapar virus corona. Lepaskan dan bebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga situasi kembali berjalan normal atas pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Lebih daripada itu, biar melalui hal ini Bapa, semua orang datang mencari Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus Kristus bagi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ini doa permohonan kami, alaskan dalam satu nama yang ajaib, penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan untuk pekerjaan Tuhan dengan kasih Kristus. Bapak Teja akan membawa kita dalam doa persembahan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucapkan segala puji syukur kami
Pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami hendak menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu dengan harta benda kami ya Bapa. Engkaulah Tuhan segala Tuhan, Engkau Raja segala Raja. Dan kami hendak memberikan yang terbaik apa yang kami punya Tuhan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan Engkau menyucikan, menguduskan setiap tangan yang memberi, setiap hati yang memberi persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan kehidupan mereka berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujian kita betapa baiknya ke Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya kau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Haleluya, kami persilakan buat hamba Tuhan. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Semua berdiri di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur di hari Pentakosta ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati umat-Mu bangsa Israel. Kalau pada gereja mula-mula Engkau memakai para rasul, Engkau telah curahkan Roh-Mu, dan Engkau memakai Petrus dan teman-teman dengan kuasa yang dahsyat. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Hari ini kami berdoa pakai umat-Mu bangsa Israel dengan pencurahan Roh, dengan kuasa Roh, dengan urapan Tuhan. Firman-Mu berkata, menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, seluruh Samaria, sampai ke ujung bumi. Hari ini pakai mereka Tuhan, pulihkan umat-Mu bangsa Israel. Kuasa Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Melalui mereka orang-orang pilihan juga dipakai. Umat Tuhan, seluruh umat Tuhan di muka bumi mengalami kegerakan Tuhan, mengalami janji Abraham, janji berkat Abraham sampai kepada kami. Kami melihat keajaiban demi keajaiban. Pulihkan umat-Mu bangsa Israel. Pertobatan terjadi ketika mereka membaca firman, maka selubung itu Tuhan angkat, maka Mesias keselamatan boleh tergenapi. Kami mengucap syukur, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Melalui hari Pentakosta ini kami mengingat pencurahan Roh yang di Yerusalem.
telah kami rasakan di tempat ini hari ini. Di tempat, di rumah ini Tuhan berkati keluarga besar seluruh sidang jemaat, keluarga besar seluruh keluarga besar Pak Eko di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Dari tempat ini akan mengalir aliran-aliran urapan Tuhan. Semua kami yang hadir diberkati, seluruh sidang jemaat juga diberkati dimanapun ia berada hari ini. Kami mengucap syukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami masih bisa berdoa. Itu sebabnya kiranya Tuhan memberkati baik persembahan persepuluhan dari rumah ke rumah yang telah dikumpulkan dan dibawa ke dalam perbendaharaan gereja. Tuhan juga memberkati mereka yang mentransfer lewat rekening. Tuhan memberkati setiap persembahan kami, baik persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan diakonia, untuk semua kemuliaan nama Tuhan. Hari ini mereka diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini. Kami mengingat kebaikan Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah Abraham, Ishak dan Israel, yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Saudara, dengan iman, angkat tanganmu, dengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ibadah selesai. Tuhan memberkati.